Halo Sobat Inovator Muda sekalian, kembali lagi bersama saya Bambang Piluh Hartarto di video seri pembelajaran Internet of Things. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa-apa saja yang akan menjadi topik pembahasan di video seri Internet of Things ini. Di video kedua ini kita akan membahas mengenai fundamental Internet of Things. Ya, fundamental, hal-hal dasarnya terlebih dahulu. Harapannya setelah Anda mengikuti video seri kedua ini, Anda mampu menjelaskan konsep dasar dari Internet of Things. Sehingga mungkin ketika Anda di luar sana ditanya oleh orang gitu, apa Internet of Things? Setidaknya Anda bisa bercerita, ini loh intinya Internet of Things gitu. Bukan saja tentang internet, tapi internet dari things. Nah, kita mulai dari istilahnya dulu. Pertanyaan paling mendasar, yaitu apa itu Internet of Things? Mungkin saya yakin rekan-rekan sekalian atau Anda semua sudah sangat familiar dengan kata internet. Tapi kalau digabungkan dengan kata of things, Internet of Things, internet dari barang-barang. Emang barang-barang seperti apa yang harus dihubungkan ke internet? Nah, ini akan menjadi pembahasan di video kali ini. Secara sederhana, beginilah ilustrasi mengenai bagaimana Internet of Things bekerja. Terlihat banyak sekali barang-barang yang terhubung di sini. Ada ponsel pintar Anda yang mungkin yang Anda gunakan saat ini untuk menonton video ini. Ada juga kendaraan pintar seperti Tesla dan sejenisnya. Atau juga mungkin perangkat-perangkat industri yang otonomus dan berbagai perangkat yang ada di sini. Semuanya terhubung, connected. Sehingga mudah bagi kita untuk mendefinisikan bahwa inti dari Internet of Things itu ya tentang objek-objek fisik. Fisik itu artinya bisa disentuh, yang dihubungkan dengan jaringan kabel atau tanpa kabel. Jadi intinya terhubung, mau itu pakai wireless atau wire atau kabel, intinya terhubung. Namun tidak hanya itu, tidak hanya tentang terhubung saja, tetapi bagaimana mereka saling terkoneksi dan bisa berkomunikasi. Ingat, prinsip komunikasi intinya adalah bertukar data. Jadi tidak hanya ngeplug and play, tidak, tapi juga bagaimana device-device tersebut bisa saling berkomunikasi. Dan tentunya berkomunikasi secara simultan dan autonomous. Simultan itu artinya adalah bisa berjalan tidak saling menunggu, dan autonomous, otomatis, tidak sepenuhnya dikendalikan oleh manusia gitu. Dan mungkin kita juga bisa mendefinisikan dengan definisi yang lebih komprehensif lagi, intinya adalah sekumpulan sensor dan aktuator. Nah, ini apa itu sensor dan aktuator bagi inovator muda yang mungkin belum mengenal ini? Akan ada pembahasan tersendiri nanti di arsitektur hardware yang tertanam pada objek fisik yang dihubungkan menggunakan wire and wireless yang seringnya menggunakan protokol internet yang sama. Nah, kembali lagi di sini saya membahas mengenai protokol. Di video sebelumnya saya juga membahas sedikit sepil apa itu protokol, yaitu aturan. Ya, jadi ini adalah prinsip dasar dari Internet of Things. Nah, mungkin para inovator muda sekalian memiliki definisinya sendiri-sendiri, tidak masalah. Intinya di sini adalah bagaimana suatu barang-barang saling terhubung dan saling berkomunikasi, tentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Nah, ini yang fun fact-nya, rekan-rekan sekalian atau para inovator muda sekalian, bahwa mesin pertama yang terhubung ke internet yang non-komputer yaitu berupa vending machine. Vending machine ya ketika Anda masukkan koin lalu ada keluar barang itu loh. Mungkin Anda menemukannya di stasiun dan sebagainya. Dan vending machine pertama yang terhubung itu miliknya Coca-Cola tahun 1982. Saya yakin sebagian besar dari para inovator muda belum lahir, bahkan belum direncanakan di tahun tersebut. Justru lebih tua ini ya. Jadi ini adalah device IoT pertama yang non-komputer yang terhubung di internet. Sebenarnya cara kerjanya sederhana, jadi sebenarnya ada cuma mengukur suhunya saja, apakah suhu di dalamnya itu ideal atau tidak, atau jumlah cola yang ada di dalam sana itu perlu disuplai lagi atau tidak. Tapi di zaman tersebut tentu ini merupakan terobosan sangat luar biasa tahun 1982. Dan fun fact berikutnya adalah istilah Internet of Things ini sebenarnya pun
baru dikenalkan tahun 99. Jadi tahun 1982 itu pun belum mengenal istilah Internet of Things. Dan Internet of Things ini diperkenalkan oleh seorang bernama Kevin Ashton, yaitu co-founder dari AutoID. Nah, jadi Internet of Things ini sebenarnya sebelumnya tidak menggunakan istilah Internet of Things. Ada menggunakan istilah Embedded Internet atau Pervasive Computing. Tentu sulit untuk dilafalkan. Sehingga Internet of Things ini merupakan suatu istilah yang mudah diingat bahwa IoT ya suatu sekumpulan sistem internet yang menghubungkan antara banyak barang gitu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa Internet of Things ini merupakan produk dari revolusi industri. Revolusi industri berbeda dengan revolusi Prancis ya. Revolusi industri pertama itu terjadi di Inggris, bagaimana suatu sistem yang awalnya dikerjakan oleh manusia lalu automated oleh mesin. Waktu itu mesin uap, penemuan mesin uap abad ke-18 sekitar 1800-an di sini. Lalu muncul industri 2.0 di mana ini malah menggunakan mesin skala besar sehingga pabrik-pabrik itu sudah menggunakan mesin-mesin otomatis. Lalu muncul industri ketiga yaitu yang awalnya industri massal di sini benar-benar dikendalikan oleh robot. Jadi memang sih ada dampak negatifnya dari sisi pengurangan pekerja, tapi dari inovasi teknologinya sangat menekan biaya produksi. Dan terakhir yaitu industri 4.0 yaitu sekarang di mana di era inilah teknologi Internet of Things lahir. Bagaimana barang-barang yang ada di seluruh dunia saling terhubung dan saling berkomunikasi. Tidak sekedar autonomous, tapi juga bisa saling berkomunikasi di sini. Nah, ini poin penting dari industri 4.0. Kenapa IoT dikatakan sebagai produk dari industri 4.0? Karena Internet of Things ini memastikan adanya interoperabilitas. Yaitu bagaimana sistem yang mungkin beda culture atau beda teknologi bisa saling berkomunikasi, bisa saling bertukar data. Ini IoT punya itu. Nah, lalu industri 4.0 juga harus memastikan adanya transparansi informasi. Ya, IoT seperti itu. Seperti mungkin jam pintar yang mungkin Anda gunakan sekarang itu bisa mendeteksi berapa detak jantung Anda dan mungkin menyimpannya di server. Tentu itu transparansi informasi tentang Anda. Dan tentu ada yang namanya kemampuan real time dan modularitas. Sehingga itulah mengapa teknologi Internet of Things ini merupakan produk dari industri 4.0. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah masuk dalam era industri 5.0? Pertanyaan ini akan kita bahas di video berikutnya. Sehingga sampai jumpa lagi di video berikutnya. Itu saja dari saya untuk video kali ini. Salam inovator muda.